Yang mana nih? Yang Sylvester? Sylvester. Oke. Kasus politik sebenarnya di saat mungkin Sylvester mau ditahan, kena COVID. Orang yang di penjara aja dikeluarin kok. Ini bukan saya bela Sylvester ya. Ini analisa saya ini aja ya. Silakan nanti Anda apa? Ini teman. Kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya. Berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan ketua umum Jokowi Mania juga kena ciduk. Kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Di situ kan makin memperkuat kami bahwa ya transkrip nilai yang tidak ada otoritas yang menandatanganinya dan tidak ada stempel, itu ada 2 halaman ditampilkan oleh Dirtipidum, dan di halaman yang kedua yang ada tulisan dekan itu kosong tanpa tanda tangan sama sekali. Oleh karena yang disediakan oleh UGM memang tidak ada sama sekali ketika kami datang tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, jadi nihil. Terus apa yang kita dapat ya sebagai bukti akademik kan ditampilkan oleh Dirtipidum, dan di situ memperkuat hipotesis kami ya bahwa di transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu ada 2 lembar. Yang pertama ada apanya nilai-nilainya, terus mata kuliahnya. Yang kedua itu ada di situ dekan, tapi kosong tanpa ada otoritas siapapun yang menandatangani gitu loh. Jadi bayangkan transkrip nilai ya, seharusnya di UGM, terutama di UGM itu ketat sekali transkrip nilai itu ya, beda dengan universitas yang baru berdiri mungkin. Nah di situ kan makin memperkuat kami bahwa ya transkrip nilai yang tidak ada otoritas yang menandatanganinya dan tidak ada stempel, itu ada 2 halaman ditampilkan oleh Dirtipidum, dan di halaman yang kedua yang ada tulisan dekan itu kosong tanpa tanda tangan sama sekali. Oleh karena itu ya kajian kita ini ya selaras, harmonis, konvergen dengan apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Tapi pertanyaan tentang bagaimana kemudian Anda tidak memasukkan atau mengikut sertakan pihak UGM untuk ikut bertestimoni. Minimal ada pengantar, penyeimbang, cover both side kalau bahasa jurnalistik. Ini kan begini, ini kan ilmiah Bang. Oke. Bukan mau dikomentari positif atau negatif, apapun hasilnya silahkan berkomentar. Tetapi yang paling penting adalah memang kalau dari ahlinya Pak Rifai, ya Bang Rifai memang tidak mengatakan bahwa ini salah atau kurang atau bagaimana, ya tuliskan dalam buku atau kita bertemu di seminar ilmiah. Itu yang paling fair. Kalau komentar aja kita nggak butuh komentar, kita tidak butuh rekomendasi bukan dari siapapun. Buku ini berbicara untuk dengan dirinya sendiri tanpa ada, makanya dia ilmiah. Artinya apa? Tidak multi interpretatif. Interpretasi kita itu dikekang dengan output variabel maupun parameter yang kita uji, gitu Bang. Oke, Bang Rifai. Masalah relawan tadi saya belum saja jawab. Oh, oke, ya silakan. Jadi gini ya. Ini lepas daripada suka tidak suka ya. Kita bicara Sylvester. Itu dulu ya. Saya berteman dengan dia itu zamannya Pak Jokowi presiden pertama bersama Pak Yusuf Kala. Sesama relawan? Iya, sesama relawan. Oke. Saya lebih senior sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya sesama relawan ini biasalah. Pada waktu si Peter ini ada pemilihan gubernur, ya kan, dianggap oleh si Peter ini Pak Yusuf Kala itu ngebelain si Anies. Ya kan? Terjadilah demo. Nah, bagi saya, ya ini pendapat saya pribadi ya. Silakan Anda mau seperti apa. Sangat disayangkan ya. Bahwa ini kasusnya bukan kasus korupsi kok. Oke. Kasus politik kok ini. Yang mana nih? Yang Sylvester? Sylvester. Oke. Kasus politik sebenarnya di saat mungkin Sylvester mau ditahan, kena COVID. Orang yang di penjara aja dikeluarin kok. Ini bukan saya bela Sylvester ya. Ini analisa saya ini aja ya. Silakan nanti Anda apa? Ini teman. Kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya. Berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan ketua umum Jokowi Mania juga kena ciduk. Nah, kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman. Oke. Noel.
Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke, baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Oke, baik. Saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, dari perspektif politik Anda melihat kita terlepas dari buku ini yang menyorot Pak Jokowi, kemudian orang-orang yang dikaitkan katanya dekat dengan Pak Jokowi juga belakangan juga menjadi sorotan publik. Yang terakhir Bang Noel, tanggapan Anda? Saya koreksi dulu ya, Bung Norman, bahwa kasus Sylvester itu bukan kasus politik, itu kasus fitnah. Secara hukum. Karena ini perkara hukum kan, Betul. karena sudah inkrah di situ, jadi nggak bisa. Bukan. Karena udah ada hukumannya itu 1 tahun. Suasananya lebih. pada waktu itu suasana politik. Saya tidak bicara suasana, tetapi bahwa proses ini sudah masuk ke meja hukum. Iya, tahu dan saya. sudah diputuskan. Jadi Betul. tidak ada kemudian dia dipenjara karena perkara politik, tapi perkara narasi yang kemudian oleh pengadilan diputuskan telah melakukan fitnah. Tapi boleh dong saya berpendapat Iya, lain. boleh, silakan. Karena Tapi- itu sahabat. Iya, boleh silakan. Tidak ada yang bisa tolong dia. Tapi saya harus mengatakan itu. Saya katakan sebenarnya Sylvester ini adalah relawannya Yusuf Kalla dan relawannya Pak Jokowi. Iya, itu kan setelah proses pilkada Iya. dan seterusnya. Tiba-tiba ada orangnya Pak Yusuf Kalla ini, tim hukumnya protes terhadap demo itu. Tapi untuk Noel, Anda sepakat bahwa yang bersangkutan korupsi harus Dijejek habis, nggak bisa dimatiin. Jadi menurut saya tadi ya soal Sylvester itu perkara hukum. Dan kemudian perkara hukum yang sudah diputuskan lalu ditafsirkan secara politis. Kemudian yang kedua soal Noel ya. Noel ini saya kira saya turut prihatin ya karena betapapun Noel adalah aktivis 98 yang sering mengklaim dirinya sebagai aktivis 98 dan narasinya sering melawan korupsi, anti korupsi dan seterusnya. Tapi nampaknya Noel sudah berada pada garis titik itu yang menurut saya termasuk yang cukup kecewa ya. Cukup kecewa dan satu catatan penting ini refleksi buat aktivis yang ternyata kemudian ya mungkin di mana ada ruang peluang korupsi di situ kemudian godaan begitu datang dan Noel nampaknya terjebak dalam situasi itu Dia atau mungkin juga terpengaruh mungkin juga memang sedang menikmati permainan itu. Jadi saya kira nanti pengadilan yang biarkan proses pengadilan yang akan memutuskan, tapi saya kira kita semua patut melakukan satu refleksi bahwa betapa konsistensi untuk melawan korupsi itu memang perlu ditunjukkan dalam tindakan-tindakan konkret. Dan kalau belum selesai dengan diri sendiri, jangan sekali-sekali jadi pejabat. Masuk lubang gitu. Pak Rifai, nah ini juga penting karena terkait Jokowi disorot, kemudian orang-orang dekat Jokowi, relawan Sylvester, kemudian Noel yang juga dilekatkan dengan Pak Jokowi. Nah, Anda juga kan sebagai kuasa hukum Pak Jokowi nggak takut bahwa nanti akan barangkali ada kena, kemudian ada rekayasa terhadap diri Anda dan teman-teman? Kalau saya sih kepengennya ada pertimbangan lain lah. Kalau saya sih kembali lagi ya, saya sih melihat masalah besar bangsa ini justru korupsi, Mas. Iya, yang paling penting itu. Kalau soal ngomong toleransi, persatuan kesatuan sudah teruji dan kita kuat soal kesatuan, ya. Kartosuwiro segala macam itu bahkan pakai senjata pun kita lawan. Tapi korupsi ini kok semakin kesini, semakin membabi buta, semakin masif. Jadi memang ini persoalan yang betul-betul besar sekali dan sampai hari ini belum jelas penyelesaiannya gitu ya. Jadi kita harus tetap dukung ya apapun itu, sekalipun ya saya sama Bang Ubed sedih teman-teman aktivis ya. Saya juga kebetulan alumni Trisakti kampus reformasi di saat waktu itu ya. Jadi dulu kita bicara anti KKN dan segala macam, tapi pada saat jadi berkuasa kok kepleset juga. Jadi sejujurnya ya saya juga banyak tawaran teman-teman maju ke jadi pejabat publik, kalau belum siap dengan diri sendiri jangan coba-coba. Akhirnya apa? Kita kepleset. Lebih baik udahlah jadi aktivis, jadi profesional, ya, jadi dosen di situ saja kalau belum siap dengan diri sendiri gitu. Ngapain? Kita ngotor-ngotorin. Jadi perkara Noel ini bukan karena dia relawan Jokowi. Udah relawan Prabowo sekarang. Iya sebelumnya maksud saya Jokowi mania kan. Bukan karena dia latar belakangnya didukung oleh Joko Widodo, tetapi memang perkaranya memang empirik begitu, peristiwanya OTT kan. Itu sesuatu yang nggak bisa dibantah siapapun, bahkan termasuk pendukungnya Prabowo, bahkan orang Gerindra sekalipun, saya kira KPK dan cukup banyak juga kemarin ada dulu beberapa tahun yang lalu pertama kali kita digebrak setelah reformasi, alumni LBH
Jadi komisioner kejebak Iya. juga. Jadi Oke, nah, ini- yang dulunya kita memang jaga idealisme, ternyata kalau belum kuat sama diri sendiri udah deh. Nah, ini jadi seakan-akan aktivis. peringatan khususnya untuk para aktivis. Nah, dalam hal ini Bang Rismon juga aktivis. Nah, nanti bagaimana Anda menanggapi Jangan jadi hal-hal pejabat. yang seperti ini? Baik, pemirsa.